Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidzikri al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamara ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm. Al-hadits. Sahabat Yahril Channel dimanapun Anda berada, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah yang telah kita lakukan pada bulan mulia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada kekasih kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'at tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Yahril Channel, rahimakumullah. Pada segmen Nastar kali ini, Al-Faqir insyaallah akan menyampaikan bagaimana istimewa sholat tarawih yang di segmen sebelumnya mungkin sudah ada dibahas. Dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mampu qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Pada kesempatan kali ini, dilemanya di zaman sekarang ini banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih. Ada yang tergesa-gesa seperti layaknya di sebagian daerah, sebagian tempat. Kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya sholat cepat itu boleh atau tidak? Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa menjawab hal itu. Kaitan sholat merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika orang melaksanakan sholat tentunya akan mendapatkan nilai pahala. Ketika meninggalkan berarti dia akan mendapatkan dosa. Bagaimana dengan sholat tarawih? Sholat tarawih merupakan sholat yang sunnah. Ketika orang mengerjakan sholat tarawih, tentunya akan mendapatkan pahala. Kalaupun dia meninggalkannya, dia tidak akan mendapatkan siksa. Hanya tergolong orang-orang yang rugi karena tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan tarawih. Lantas bagaimana dengan sholat tarawih yang cepat? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat dari Hasan annahu qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asram. Setiap sholat yang dilakukan oleh umat muslimin tetapi di dalam sholatnya tidak hadir hatinya, tidak dijadikan tadabbur setiap bacaannya, sholat tersebut justru akan lebih dekat dengan siksanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka esensi sholat
jelas bukan masalah lama atau sebentar, bukan masalah cepat atau lambat, masalah sholat bagaimana sesuai dengan ilmu tentang ibadah sholat. Ketika kita dulu mondok dikaji tentang sholat, di mana ada rukun sholat, ada syarat sholat, dan ketika dua itu ada di dalam sholat kita, syaratnya cukup, rukunnya cukup, insya Allah sholat itu sah. Kemudian bagaimana dengan polemik yang sekarang marak, sholat tarawih tergesa-gesa? Nah, ada salah satu komentar para ulama yang saya kutip dari kitab Alajul Amrad yang bunyi kaul ulama tersebut seperti ini. Falyahzar minat takhfifil mufritil ladzi ya'taduhu katsirun minal juhalah. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang gegabah di dalam sholatnya. Sampai seperti apa? Wabil khusus sholat tarawih. Fi sholatihim lit tarawih hatta rubama yaqa'una bisababi fil ikhlali bisyai'im minal wajibat. Sampai hal yang wajib pun jadi ruksak. Kenapa? Karena mereka terlalu tergesa-gesa. Di sini ulama memberikan contoh mithlu tarkit tuma'ninati fir ruku, seperti orang-orang yang gegabah di dalam sholatnya banyak meninggalkan tuma'ninah di dalam ruku. Padahal kita yang bermadhab Syafi'i, tuma'ninah itu merupakan rukun dari sholat. Ketika tidak tuma'ninah, rusaklah semua sholat. Berkaitan dengan hal itu, Rasul pun pernah bersabda, bagian orang yang sholatnya tidak mengikuti rukun dan syarat, maka tidak ada bagian baginya kecuali hanya capek, hanya begadang. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Jadi jangan disia-siakan sholat kita, supaya tidak sia-sia bagaimana? Kaji dulu ilmunya. Al ilmu imamul amal. Dahulukan ilmunya dulu, barulah kita beramal. Kemudian, salah satu contoh berikutnya, watarku qiraatil fatihah. Seperti banyak orang-orang sekarang ini yang gegabah di dalam bacaan fatihah. Saking cepatnya, mereka lupa dengan aturan ilmu tajwid yang mengatur bacaan, sampai orang-orang baik imam ataupun makmum tidak memenuhi syarat dalam bacaan Fatihah. Di madhab Syafi'i pun bahkan muttafaq semua madzhabul arba'ah bahwa Fatihah merupakan rukun dari sholat. Ketika Fatihahnya tidak sesuai dengan aturan ubudiyah bil khusus ilmu tajwid, maka rusaklah sholat itu. Sampai-sampai pendapat ulama tersebut, fayasiru ahaduhum indallahi lahu wa shalla fafaza bitsawab wa lahu wa taraka fatalaba bitaksir. Sampai-sampai menurut ulama tersebut, di hadapan Allah orang seperti itu dikategorikan, dibilang dia sholat tapi tidak sesuai dengan ilmu sholatnya, dibilang dia meninggalkan sholat, toh dia juga lagi sholat. Nah, dari keterangan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menyiapkan ilmu terlebih dahulu sebelum praktek dalam amaliyah ibadah kita. Kenapa? Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, niscaya amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, jadi kesimpulannya dalam segmen Nastar kali ini, kaitan sholat tarawih bukan masalah cepat atau lambat, bukan masalah bilangan sedikit atau banyak, tapi bagaimana di dalam sholat kita bisa menghadirkan hati. Sesuai dengan firman Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan amaliyah ibadah sholat kita, bil khusus sholat tarawih yang penuh kekurangan, penuh tergesa-gesa, tapi mudah-mudahan senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.